Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Indah Prasasti, NIM 2018 061 007 dari kelas D Hukum Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku penambangan hutan secara liar. Nah, ada pengertian kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, hutan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia karena wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan, serta secara optimal dan sebaik-baiknya. Juga dijaga kelestarian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kepengurusan hutan berkelanjutan berwawasan mendunia juga menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat, budaya, dan juga tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Selanjutnya, ada beberapa fungsi hutan. Yang pertama ada fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ekologi. Nah, yang pertama itu ada fungsi ekonomi. Apa itu fungsi ekonomi? Fungsi ekonomi yaitu di mana hutan mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, ada fungsi sosial. Apa itu fungsi sosial? Fungsi sosial budaya masyarakat yaitu hutan menjadi titik bertumbuh kembangnya kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Lalu yang ketiga ada fungsi ekologi. Apa itu fungsi ekologi? Yaitu memberikan jasa lingkungan dan dengan fungsi konservasi untuk menjaga, mengendalikan siklus ekologi baik siklus karbon, oksigen, air, dan air unsur hara, dan siklus iklim. Jadi, seluruh manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem hutan dipandang sebagai hasil utama dan dikelompokkan dengan fungsi-fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial bertujuan untuk mengoptimalkan dan fungsi-fungsi tersebut secara berkelanjutan. Adapun juga digunakan sebagai ciri utama kelestarian, yaitu tidak dipenurunkan fungsi dan produktivitas hutan pada saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya ada penegakan hukum lingkungan, tidak hanya melalui penegak hukum, tetapi masyarakat juga harus ikut serta berperan di dalam penegakan hukum lingkungan. Nah, jadi keterlibatan masyarakat sangat perlu agar mengurangi kasus perusakan hutan. Nah, penebangan liar menyebabkan perluasan penggundulan hutan. Penebangan liar melanggar perundang-undangan, yaitu seperti pencurian kayu di kawasan hutan milik negara dan volume penebangan hutan hak milik dan atau pemegang izin melebihi kuota ditentukan dalam lisensi. Jadi, kasus penebangan liar semakin meningkat, termasuk bentuk catatan ilegal. Nah, seperti penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan skala penerbitan izin pemanfaatan kayu tidak terbatas oleh organisasi yang sangat rapi, yang mengakibatkan negara dapat kehilangan miliaran bahkan triliunan rupiah. Lalu ada penebangan liar dapat didefinisikan sebagai pelanggaran peraturan kehutanan. Nah, mengapa? Karena perilaku ini adalah kejahatan, termasuk kegiatan seperti penebangan kayu di kawasan hutan lindung dan taman nasional, dan penebangan kayu tanpa izin di hutan produksi. Nah, kerugian lingkungan yang utama adalah kerugian besar pada pepohonan tertentu, sehingga keberadaan hutan tidak bisa dijamin, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, perubahan dari struktur komposisi vegetasinya, yang menyebabkan perubahan tata guna lahan, yang dulunya
sebagian besar digunakan sebagai kawasan pelestarian, keanekaragaman tumbuhan dan fauna, serta ekosistemnya di kawasan hutan lindung, sistem penyangga kehidupan sekarang telah berganti nama, lalu hal ini akan menyebabkan perubahan fungsi kawasan sehingga kehidupan satwa liar dan tumbuhan langka yang lain sangat berharga, sehingga harus dijaga berkelanjutannya agar berfungsi kembali. Lalu ada kegiatan penebangan secara liar yang menimbulkan berbagai efek. Yang pertama, jika pepohonan di hutan hilang, maka sumber daya alam juga ikutan hilang, salah satunya air. Nah, selama ini hutan dijaga dengan cara diresapi oleh akar tanaman. Jika pepohonan di hutan menghilang, jumlah air tanah yang tersedia bisa berkurang. Lalu yang kedua ada keanekaragaman hayati hutan yang berkurang. Nah, perlu kita ketahui bahwa hutan hujan tropis hanya mencakup 6% dari total luas bumi. Namun, hutan adalah rumah bagi lebih dari 80% sampai 90% spesies di bumi. Jadi, tidak heran jika banyak spesies hewan dan tumbuhan yang punah setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, bencana alam yang sering terjadi. Nah, seperti tanah longsor, banjir bandang, dan erosi. Jika tahu bahwa hutan merupakan tempat yang cocok untuk menyerap air hujan saat hujan deras, jika akar pohon yang dapat menyerap air, menahan tanah di sekitarnya hilang, longsor dan banjir bandang dapat melanda di bagian bawah hutan. Nah, yang keempat yaitu menyebabkan pemanasan global. Yaitu tumbuhan merupakan salah satu organisme yang membutuhkan karbon monoksida dalam proses produksi atau fotosintesis. Hasil fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Jika hutan disebut paru-paru dunia menghilang, maka dipastikan jumlah karbon monoksida di udara akan meningkat. Jika demikian, tidak mungkin lagi menghindari pemanasan global. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mencegah penebangan hutan secara liar? Yang pertama, dengan berkonsultasi dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Nah, yaitu memberikan penyuluhan verbal biasa dilakukan secara individu atau kelompok. Sedangkan dengan penulisan dapat berupa peringatan atau tanda tentang penebangan hutan secara liar. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang telah ditimbulkan, yaitu dengan melakukan tindakan seperti reboisasi atau reboisasi kawasan hutan. Masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan sumber daya alam selain kayu. Lalu yang ketiga ada memperketat pengawasan untuk mengontrol dan mengelola lahan hutan. Nah, seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah harus berperan aktif untuk menghindari penebangan liar. Yang keempat ada memperkuat hukum tentang penebangan liar, yaitu peraturan tersebut dapat berupa membatasi jumlah hutan yang akan ditebang, yaitu perencanaan untuk melakukan deforestasi, penanaman kembali pohon yang ditebang, dan menghapuskan kewajiban untuk menebang liar atau ilegal. Lalu yang kelima ada hukum atau memberikan sanksi kepada pihak manapun yang melanggar aturan penebangan liar, seperti sanksi atau hukuman yang dapat berupa kecaman, ancaman,
penjara dan atau hukuman yang berlaku. Dengan cara ini, maka pelaku penebangan liar akan merasa terkejut dan berharap tidak mengulangi aksinya lagi. Lalu, bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku penebangan hutan secara liar? Nah, ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Jadi di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengendalian hilangkan, rusakan hutan dan menerima sanksi pidana ancaman terhadap penebangan liar dengan hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Jika upaya penangkapan terhadap kegiatan penebangan liar ini penebangan liar ini hanya terbatas pada pelaku di lapangan saja, tetapi harus diberantas juga melalui jaringan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, jadi kegiatan penebangan liar bisa kita hilangkan melalui dasar hukum yang kokoh dan pengawasan yang ketat. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.